Kepala Staf mana? Pak Kasat lagi di toilet, nanti menyusul. Ya, selamat sore teman-teman pers. Baru saja Komisi 1 rapat kerja dengan Panglima TNI dan para kepala staf. Hadir pula Pangkostrat, Irjen Mabes TNI, Kabais, dan para Asrenum dan para Asrena. Intinya tadi kami memang minta maaf harus tertutup karena isunya strategis. Itu pengantar dari saya. Yang paling penting Komisi 1 sepakat untuk TNI terus didukung dan penguatan dan ujung-ujungnya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu perlu didukung untuk mewujudkan cita-citanya. Itu poin yang paling penting dari rapat kerja tadi. Selanjutnya saya persilakan Panglima untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 1, Bapak Utut dan rekan-rekan media, Kasat. Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, mulai dari satuan pemakai, munisi yang sudah expire yang harus didisposal itu dari satuan pemakai ke slok Kodam, kemudian dari slok Kodam dilaporkan kepada slok Angkatan Darat, kemudian dari slok Angkatan Darat ke slok TNI dan ke Kemhan, kemudian selanjutnya apabila prosedur sudah sampai Kemhan maka dari Kemhan akan ke slok TNI dan sampai ke satuan Gupusmu yang satuan yang ditugaskan untuk meledakkan munisi kaliber besar dan kecil dan detonator yang sudah expired diledakkan di suatu tempat yang sudah disiapkan. Kemudian juga biasanya kalau munisi atau detonator yang sudah expire, dia itu sensitif ya, sensitif terhadap gesekan, kemudian juga terhadap cahaya, sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan ledakan. Demikian. Pak, apakah nantinya akan ada penutupan ledak di TKP, Pak? Lalu sudah ada saksi yang diperiksa sudah berapa dan apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini, Pak? Sebenarnya memang tempatnya ini memang harus jauh dengan perkampungan masyarakat. Memang tempat situ sudah jauh sih dengan masyarakat, dengan kampung. Hanya memang yang tadi saya sampaikan, jadi munisi yang sudah expire itu memang mudah meledak, sehingga memang harus kehati-hatian dan memang ini jadi masukan buat kita. SOP-nya nanti akan kita rubah supaya personil yang melaksanakan pemusnahan itu bisa aman. Kita koreksi ke dalam nanti. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu lagi. Sebenarnya kita tidak melibatkan warga sipil ya dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah expired. Sebenarnya masyarakat sipil itu tukang masak dan pegawai di situ. Iya, tukang pegawai di situ, tukang masak. Kemudian saya sampaikan bahwa hak-hak yang diberikan kepada korban, yang pertama santunan risiko kematian sejumlah 350 juta, kemudian juga ada
nilai tunai, tabungan asuransi, kemudian bantuan beasiswa 30 juta per 2 anak, kemudian gaji terusan 12 kali gaji pokok tetap dan gaji pensiun 50% kali gaji pokok. Kemudian santunan kepada masyarakat juga sudah diberikan oleh Pangdam, Kasat, Panglima TNI, Menhan, dan Gubernur. Salah satunya itu, jadi pelibatan TNI di Kejaksaan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI dan tugas dalam UMSP, yaitu mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, kemudian penempatan prajurit aktif di Kejaksaan TNI. Kemudian juga ada nota kesepahaman TNI dengan Kejaksaan nomor 4 tahun 2023 yang isinya yaitu tentang pendidikan dan latihan, kemudian pertukaran informasi, kemudian penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan, kemudian penugasan jaksa sebagai supervisor di Otjen TNI, dan dukungan dan bantuan personil TNI, kemudian dukungan kepada TNI di bidang perdata dan TU, kemudian pemanfaatan sarana prasarana dan koordinasi teknis penyelidikan dan penuntutan serta penanganan perkara. Kemudian juga telah terbit Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa, yaitu pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2 yaitu jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau harta benda. Kemudian pasal 4, perlindungan negara dilakukan oleh Polri dan TNI. Komitmen TNI, kita bekerja secara profesional dan proporsional, serta berorientasi kepada sinergitas kelembagaan, dan dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih. Ya, kita monitor. Ada laporan dari Pangdam kepada saya. Pak, terkait dengan Garut, Pak, ada temuan dari Komnas HAM, Pak. Terima kasih. Pak, terkait dengan Garut ada temuan dari Komnas HAM, itu penggunaan urea, Pak. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang memang nanti memerlukan, silahkan WA kepada Kapuspen, Hankam ataupun Mabes TNI. Nanti ada LO yang mengatur sehingga bisa lebih mendalam. Dari saya itu dan Panglima juga mohon waktu. Iya, silakan. Tadi semua sudah dijelaskan, kita sudah melihat semuanya dari sisi prosedur dan aturannya memang dibolehkan. Nah, yang kita jaga adalah jangan sampai ini melebihi kewenangan. Demikian ya teman-teman, terima kasih. Ya. Nanti setelah main. Ayo silakan. Kalau mau nanya silakan. Pak Panglima dulu yang ditanya apa saya dulu? Pak Kepala Staf mana? Pak Kasat lagi di toilet, nanti menyusul. Ya, selamat sore teman-teman pers. Baru saja Komisi 1 rapat kerja dengan Panglima TNI dan para kepala staf. Hadir pula Pangkostrat, Irjen Mabes TNI, Kabais, dan para asrenum dan para asrena. Intinya tadi kami memang minta maaf harus tertutup karena isunya strategis. Itu pengantar dari saya.
Yang paling penting Komisi 1 sepakat untuk TNI terus didukung dan penguatan dan ujung-ujungnya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu perlu didukung untuk mewujudkan cita-citanya. Itu poin yang paling penting dari rapat kerja tadi. Selanjutnya saya persilakan Panglima untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 1, Bapak Utut, dan rekan-rekan media, Kasat. Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, mulai dari satuan pemakai, munisi yang sudah expire yang harus didisposal itu dari satuan pemakai ke slok Kodam, kemudian dari slok Kodam dilaporkan kepada slok Angkatan Darat, kemudian dari slok Angkatan Darat ke slok TNI dan ke Kemhan, kemudian selanjutnya apabila prosedur sudah sampai Kemhan, maka dari Kemhan akan ke slok TNI dan sampai ke satuan Gupusmu, yang satuan yang ditugaskan untuk meledakkan munisi kaliber besar dan kecil dan detonator yang sudah expired diledakkan di suatu tempat yang sudah disiapkan. Kemudian juga biasanya kalau munisi atau detonator yang sudah expired, dia itu sensitif terhadap gesekan, kemudian juga terhadap cahaya, sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan ledakan. Demikian. Pak, apakah nantinya akan ada penutupan ledak di TKP, Pak? Lalu sudah ada saksi yang diperiksa sudah berapa, dan apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini, Pak? Sebenarnya memang tempatnya ini memang harus jauh dengan perkampungan masyarakat. Memang tempat itu sudah jauh sih dengan masyarakat, dengan kampung. Hanya memang yang tadi saya sampaikan, jadi munisi yang sudah expire itu memang mudah meledak, sehingga memang harus kehati-hatian, dan memang ini jadi masukan buat kita. SOP-nya nanti akan kita rubah supaya personil yang melaksanakan pemusnahan itu bisa aman. Kita koreksi ke dalam nanti. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu lagi. Sebenarnya kita tidak melibatkan warga sipil ya dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah expired. Sebenarnya masyarakat sipil itu tukang masak dan pegawai di situ. Iya, tukang pegawai di situ, tukang masak. Kemudian saya sampaikan bahwa hak-hak yang diberikan kepada korban, yang pertama santunan risiko kematian sejumlah 350 juta, kemudian juga ada nilai tunai tabungan asuransi, kemudian bantuan beasiswa 30 juta per 2 anak, kemudian gaji terusan 12 kali gaji pokok tetap, dan gaji pensiun 50% kali gaji pokok. Kemudian santunan kepada masyarakat juga sudah diberikan oleh Pangdam, Kasat, Panglima TNI, Menhan, dan Gubernur. Salah satunya itu, jadi pelibatan TNI di Kejaksaan sebenarnya
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI dan tugas dalam UMSP, yaitu mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, kemudian penempatan prajurit aktif di Kejaksaan TNI. Kemudian juga ada nota kesepahaman TNI dengan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 yang isinya yaitu tentang pendidikan dan latihan, kemudian pertukaran informasi, kemudian penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, kemudian penugasan jaksa sebagai supervisor di Otjen TNI, dan dukungan dan bantuan personil TNI, kemudian dukungan kepada TNI di bidang perdata dan TU, kemudian memanfaatkan sarana prasarana dan koordinasi teknis penyelidikan dan penuntutan serta penanganan perkara. Kemudian juga telah terbit Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa, yaitu pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2 yaitu jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau harta benda. Kemudian pasal 4, perlindungan negara dilakukan oleh Polri dan TNI. Komitmen TNI, kita bekerja secara profesional dan proporsional serta berorientasi kepada sinergitas kelembagaan dan dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih. Dengan Garut, Pak. Ya, kita monitor. Ada laporan dari Pangdam kepada saya. Pak, terkait dengan Garut, Pak, ada temuan dari Komnas HAM, Pak. Terima kasih. Pak, terkait dengan Garut ada temuan dari Komnas HAM, itu penggunaan urea, Pak. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang memang nanti memerlukan, silahkan WA kepada Kapuspen Hankam ataupun Mabes TNI. Nanti ada LO yang mengatur sehingga bisa lebih mendalam. Dari saya itu dan Panglima juga mohon waktu. Iya, silakan. Tadi semua sudah dijelaskan, kita sudah melihat semuanya dari sisi prosedur dan aturannya memang dibolehkan. Nah, yang kita jaga adalah jangan sampai ini melebihi kewenangan. Demikian ya teman-teman, terima kasih. Ya. Nanti setelah Panglima. Ayo silakan. Dilibatkan dalam peledakan. Nah, hasil investigasi itu menyatakan bahwa ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh almarhum. Almarhum ini sudah meninggalkan, Kagugusnya sudah meninggal gitu. Bahwa ternyata masyarakat sipil ini ikut terlibat di dalam peledakan itu. Nah, itulah yang bisa menjadi korban tadi. Ya, bahwa artinya yang namanya munisi apkir itu atau munisi yang kadaluarsa itu kan sifatnya tidak normal. Ya, gesekan sedikit saja bisa membuat dia meledak. Nah, makanya nanti ke depan ini setelah hasil investigasi tadi, teman-teman tadi, kita akan memperbarui atau mengupdate SOP-nya, termasuk melengkapi perlengkapan dalam rangka peledakan tadi. Itu dari hasil rapat tadi. Penyelidikannya sudah sampai mana, Pak? Ya tadi ini yang saya sampaikan tadi. Jadi investigasi menyatakan bahwa ada kelalaian tadi dari almarhum sebagai Kagugusmu bahwa masyarakat sipil tadi ikut dalam peledakan tadi. Itu untuk salah satunya di situ. Tapi yang namanya munisi ini kan karena munisi tidak kadaluarsa ini kan abnormal, tidak normal. Makanya sedikit ledakan, perbedaan suhu, gesekan itu bisa menyebabkan terjadinya ledakan. Nah, makanya itu nanti ke depan ini tadi Kapus Palat sudah diminta untuk memperbaiki standar operating procedure-nya dalam rangka pengusahaan tadi. Ya, untuk menghindari hal ini. Ya, kita kan tidak pengen semua itu terjadi ya, namanya kecelakaan dia. Tapi kita sedang analisa lagi apa sih masalahnya, kenapa sih munisi abnormal ini bisa meledak gitu. Saksi yang mana nih?
Kalau saksinya yang dekat mati semua itu. Lah yang terlibat dalam itu kan meninggal semua. 9 masyarakat sipil, 4 tentara. Terus yang mau tanya siapa lagi? Kenapa? Ya sudah dong, nama keluarga sudah. Tapi kan kalau keluarga korban kan hanya apa yang ditanyakan coba? Secara prosedur kan bisa kita tanyakan. Ya terus? Iya dong, pasti dong. Semua kan masukan, semua pendapat, saksi mata dalam hal investigasi ini kan pasti kita minta keterangan, termasuk saksi ahli gitu ya. Ingat loh, yang meninggal itu ahlinya amunisi Angkatan Darat tuh. Yang mayor itu memang ahlinya peledakan itu. Ya sama tadi makanya dibilang pada saat rapat, seperti pawang ular mati kena makan ular, kena gigit ular, nah ini juga ahli amunisi kenanya adalah peledakan itu. Berarti TNI memastikan ke depan itu tidak akan ada warga yang dilibatkan dalam proses pemusnahan. Iya. Memang tidak seharusnya ikut dalam peledakan itu, gitu ya. Dan kalau tadi saya disampaikan di rapat bahwa terlihat ada gambar yang merasukan mengetok-ngetok itu, nah itu sudah tidak berbahaya karena itu tinggal kelongsongnya saja, gitu. Bahan peledaknya sudah dikeluarkan. Yang berbahaya itu ya peledak ini, isiannya itu peledaknya itu tadi, gitu. Jadi seolah-olah mengerikan kan itu. Gitu. Tempat itu sendiri, itu kan sudah ada perjanjian atau sejak tahun 1985. Pada saat itu in the middle of nowhere, jauh dari mana-mana. Tapi sekarang dengan perkembangan penduduk, itu makanya semakin dekat. Tapi sebenarnya itu sudah jauh dari permukiman. Nah itulah kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh TNI. Ketika ada satuan TNI di situ, yang dulunya jauh dari mana-mana, lama-kelamaan masyarakat merapat. Nah inilah perlunya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam rencana tata ruang wilayah. Nah, gitu. Sehingga nggak setiap bangun sini nanti pindah lagi karena masyarakat juga mendekat. Gitu. Di mana boleh ada perumahan, di mana tempat latihan. Nah itu yang perlu sinkronisasi antara pemerintah daerah dan TNI, gitu ya. Oke. Ya, kalau untuk ormas kan kita diminta untuk berbantuan terhadap kepolisian. Nah, jadi kan kepolisian depan, TNI di belakang. Gitu ya. Kita membantu saja, membantu. Dan bagaimana teknisnya nanti di kepolisian lah yang kita tahu. Kita hanya membackup saja. Ya. Nah, justru itu. Kalau memang ada intimidasi, gitu ya, lapornya kemana? Ke penegak hukum, kepolisian. Ya. Jangan langsung bernarasi atau memframing sendiri, menduga-duga. Nah, narasinya, framing diarahkan seolah-olah itu dibuat oleh TNI atau dibuat oleh institusi tertentu. Jadi kalau memang diintimidasi orang, ya cari siapa pelakunya, gitu ya. Berikan tanda bukti-buktinya, kita sedikit bersama-sama sehingga kita nggak ada lagi rasa curiga, saling curiga antara kita. Justru kalau kami TNI, kalau memang ada yang meminta bantuan TNI untuk mencari pelaku yang siapa itu, kita bantu. Tapi tadi sudah belum laporan ke kepolisian, kepada aparat penegak hukum tentang intimidasi tadi. Nah, gitu. Kalau TNI pasti kami diminta bantuan untuk itu pasti kami siap, ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Apa ya? Itu kan perencanaan tuh kan laporan kepada. Itu kan setiap bulan ada, laporan 3 bulan ada, sehingga sudah data mana-mana munisi yang sudah expired yang harus dimusnahkan. Nah, itu sudah ada programnya, gitu, kapan harus dimusnahkannya, gitu ya. Sehingga misalnya kemarin bulan 4 ini harus pemusnahan, munisi apa saja yang dimusnahkan, berapa banyak yang dimusnahkan, gitu ya. Itu sudah ada terjadwal sendiri, ya. Itu sudah di Puspal itu sudah ada pada program untuk itu, ya. Iya. Kan kita juga tidak pengen itu terjadi sebenarnya kan. Kan dimanapun kita juga nggak pengen ada korban baik sipil maupun tentaranya gitu. Saya saja yang meninggal dulu rating saya, ya, gitu. Anak baik itu orang baik. Kenapa? Yang bea cukai, Dirjen Bea Cukai. Iya, kan sudah pensiun. Tanggal 14 Mei sudah pensiun, sudah keluar presnya tentang pensiun sudah keluar. Iya, berarti sudah sipil, purnawirawan, boleh kan?
Nah, gitu. Oke? Dan ya, sip. Dilibatkan dalam peledakan. Nah, hasil investigasi itu menyatakan bahwa ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh almarhum. Almarhum ini sudah meninggalkan, Kagupusmu sudah meninggal gitu. Bahwa ternyata masyarakat sipil ini ikut terlibat di dalam peledakan itu. Nah, itulah yang bisa menjadi korban tadi. Ya, bahwa artinya yang namanya munisi akhir itu atau munisi yang kadaluarsa itu kan sifatnya tidak normal. Ya, gesekan sedikit saja bisa membuat dia meledak. Nah, makanya nanti ke depan ini setelah hasil investigasi tadi, teman-teman tadi, kita akan memperbarui atau mengupdate SOP-nya, termasuk melengkapi perlengkapan dan perangkat peledakan tadi. Itu dari hasil rapat tadi. Penyelidikannya sudah sampai mana, Pak? Ya tadi ini yang saya sampaikan tadi. Jadi investigasi menyatakan bahwa ada kelalaian tadi dari almarhum sebagai Kagusmu bahwa masyarakat sipil tadi ikut dalam peledakan tadi. Itu untuk salah satunya di situ. Tapi yang namanya munisi ini kan karena munisi tidak kadaluarsa itu kan abnormal, tidak normal. Makanya sedikit ledakan, perbedaan suhu, gesekan itu bisa menyebabkan terjadinya ledakan. Nah, makanya itu nanti ke depan ini tadi Kapus Palat sudah diminta untuk memperbaiki standar operating procedure-nya dalam rangka pengusahaan tadi. Ya, untuk menghindari hal ini. Ya, kita kan tidak pengen semua itu terjadi ya, namanya kecelakaan ya. Tapi kita sedang analisa lagi apa sih masalahnya, kenapa sih munisi abnormal ini bisa meledak gitu. Saksi yang mana nih? Kalau saksinya yang dekat mati semua itu. Lah yang terlibat dalam itu kan meninggal semua. 9 masyarakat sipil, 4 tentara. Terus yang mau tanya siapa lagi? Kenapa? Ya, sudah dong, nama keluarga sudah. Tapi kan kalau keluarga korban kan hanya apa yang ditanyakan coba? Secara prosedur kan bisa kita tanyakan. Ya, terus? Iya dong, pasti dong. Semua kan masukan, semua pendapat, saksi mata dalam hal investigasi ini kan pasti kita minta keterangan, termasuk saksi ahli gitu ya. Ingat loh, yang meninggal itu ahlinya munisi Angkatan Darat tuh. Yang mayor itu memang ahlinya peledakan itu. Ya sama tadi makanya dibilang pada saat rapat, seperti pawang ular mati kena makan ular, kena gigit ular, nah, ini juga ahli munisi kenanya adalah peledakan itu. Berarti tadi memastikan ke depan itu tidak akan ada warga yang dilibatkan dalam proses pemindahan. Iya. Memang tidak seharusnya ikut dalam peledakan itu gitu ya. Dan kalau yang tadi saya disampaikan di rapat bahwa terlihat ada gambar yang merasukan mengetok-ngetok itu, nah itu sudah tidak berbahaya karena itu tinggal kelongsongnya saja gitu. Bahan peledaknya sudah dikeluarkan. Yang berbahaya itu ya peledak ini, isiannya itu peledaknya itu tadi. Gitu. Jadi seolah-olah mengerikan kan itu. Gitu. Tempat itu sendiri itu kan sudah ada perjanjian atau sejak tahun 1985. Pada saat itu in the middle of nowhere, jauh dari mana-mana. Tapi sekarang dengan perkembangan penduduk itu makanya semakin dekat. Tapi sebenarnya itu sudah jauh dari permukiman. Nah, itulah kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh TNI.
Ketika ada satuan TNI di situ, yang dulunya jauh dari mana-mana, lama-kelamaan masyarakat merapat. Nah, inilah perlunya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam rencana tata ruang wilayah. Nah, gitu. Sehingga nggak setiap bangun sini nanti pindah lagi karena masyarakat juga mendekat. Gitu. Di mana boleh ada perumahan, di mana tempat latihan. Nah, itu yang perlu sinkronisasi antara pemerintah daerah dan TNI, gitu ya. Oke. Ya, kalau untuk ormas kan kita diminta untuk berbantuan terhadap kepolisian. Nah, jadi kan kepolisian depan, TNI di belakang. Gitu ya. Kita membantu saja, membantu. Dan bagaimana teknisnya nanti di kepolisian lah yang lebih tahu. Kita hanya membackup saja. Ya. Nah, justru itu. Kalau memang ada intimidasi, gitu ya, lapornya kemana? Ke penegak hukum, kepolisian. Ya. Jangan langsung bernarasi atau memframing sendiri, menduga-duga. Nah, narasinya, framing diarahkan seolah-olah itu dibuat oleh TNI atau dibuat oleh institusi tertentu. Jadi kalau memang diintimidasi orang, ya cari siapa pelakunya, gitu ya. Berikan tanda bukti-buktinya. Kita sedikit bersama-sama sehingga kita nggak ada lagi rasa curiga, saling curiga antara kita. Justru kalau kami TNI, kalau memang ada yang meminta bantuan TNI untuk mencari pelaku yang siapa itu, kita bantu. Tapi tadi sudah belum laporan ke kepolisian, kepada aparat penegak hukum tentang intimidasi tadi. Nah, gitu. Kalau TNI pasti kami diminta bantuan untuk itu pasti kami siap, ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Apa ya? Itu kan perencanaan tuh kan laporan kepada. Itu kan setiap bulan ada, laporan 3 bulan ada, sehingga sudah data mana-mana munisi yang sudah expired yang harus dimusnahkan. Nah, itu sudah ada programnya, gitu, kapan harus dimusnahkannya, gitu ya. Sehingga bulan misalnya kemarin bulan 4 ini harus pemusnahan, munisi apa saja yang dimusnahkan, berapa banyak yang dimusnahkan, gitu ya. Itu sudah ada jadwal, terjadwal sendiri, ya. Itu sudah di Puspal itu sudah ada pada program untuk itu, ya. Iya. Kan kita juga tidak pengen itu terjadi sebenarnya kan. Kan dimanapun kita juga nggak pengen ada korban baik sipil maupun tentaranya gitu. Saya saja yang meninggal dulu rating saya, ya. Gitu. Anak baik itu orang baik. Kenapa? Yang bea cukai, Dirjen Bea Cukai. Iya, kan sudah pensiun. Tanggal 14 Mei sudah pensiun, sudah keluar presnya tentang pensiun sudah keluar. Iya, berarti sudah sipil, purnawirawan. Boleh kan? Nah, gitu. Oke? Dan ya, kan udah disampaikan sama Kapuspen kan? Apalagi? Panglima udah, Kapuspen udah. Hasilnya Pak sama yang kedua. Baik, jadi mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Kapuspen, ya. Jadi saya coba untuk tidak bicara di luar konteks yang menjadi domain saya atau TNI Angkatan Darat. Jadi berkaitan dengan domain kita di TNI Angkatan Darat, kita akan bicara terkait dengan musibah ledakan musi di Garut. Kalau rekan-rekan menanyakan berkaitan dengan SOP, gitu ya, berkaitan hasil investigasi, saya coba sampaikan saja secara singkat. Ya, sekaligus ini mungkin bisa menjadi tindak lanjut dari rilis harian yang pernah saya sampaikan mulai pertama kali kejadian di 12 Mei sampai dengan saat ini. Ya, jadi tim investigasi mendapatkan beberapa hal yang berkaitan dengan 2 hal pokok. Pertama, mengapa ledakan bisa terjadi? Yang kedua, mengapa bisa ada korban masyarakat sipil? Berkaitan dengan kenapa ledakan bisa terjadi, hasil investigasi menunjukkan bahwa seperti yang rekan-rekan ketahui, detonator yang akan dimusnahkan atau akan dihancurkan itu adalah detonator dalam kondisi expired
atau kondisi afkir, yang tentu ya, kondisinya itu ada ketidakstabilan dari konstruksi, rentan, ya, dan perlakuannya itu memerlukan perlakuan yang hati-hati, perlu dilakukan oleh tenaga profesional. Poin pertama ini berkaitan dengan kenapa ledakan bisa terjadi, nanti akan berlanjut kepada poin kedua, kenapa bisa ada korban masyarakat sipil. Saya kembalikan lagi pada pembahasan yang tadi, sehingga pada kondisi detonator yang sudah afkir expired itu membutuhkan perlakuan khusus, ya, karena kondisinya rentan tidak stabil. Itu tidak diketahui oleh beberapa personil yang ada di poin kedua yang saya sampaikan, yaitu tim investigasi menemukan hasil bahwa ada pelibatan masyarakat yang di luar yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Jadi dalam rangka penghancuran munisi afkir itu ada pelibatan masyarakat. Kami sampaikan di sini ada pelibatan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi dan kegiatan yang bersifat ringan. Contohnya administrasi itu apa? Anggota kita bermalam di lapangan. Warga masyarakat membantu memasakkan, ya, menyiapkan logistik dengan beberapa poin anggaran yang disiapkan oleh personil kita sesuai dengan anggaran program yang ada. Itu administrasi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan atau membantu kegiatan yang bersifat ringan, yaitu apa? Menggali lubang, lalu melaksanakan pembersihan pasca peledakan dilaksanakan. Residu-residu yang terjadi atau yang ada setelah ledakan itu kan cukup banyak. Itu dibantu masyarakat untuk dirapikan. Nah, berkaitan dengan poin kedua dari hasil investigasi itu, saya sampaikan ada pelibatan masyarakat yang di luar yang seharusnya saya sampaikan tadi. Ya. Jadi masyarakat ikut membantu mengangkat material-material detonator, box detonator ke dalam lubang penghancuran. Di mana di lubang penghancuran itu ada personil kita yang jadi korban di antara 4 personil Angkatan Darat, dan di sekitar lubang itu juga ada 3 personil Angkatan Darat lainnya. 9 warga masyarakat ini secara bahu-membahu membantu mengangkat detonator ke dalam lubang itu, diterima oleh prajurit. Dan saat itulah kecelakaan terjadi. Sehingga pada kondisi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa detonatornya posisi expired, afkir, rentan, pembawaannya mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, perlakuan seharusnya, karena yang membantu adalah masyarakat, dituang, diterimakan oleh prajurit kita yang di dalam, disaksikan oleh, diawasi oleh 3 orang personil TNI Angkatan Darat yang di luar, termasuk Kepala Gudang Pusat Munisi Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan. Akhirnya ledakan itu terjadi. Dan ledakan itu terjadi karena, berlanjut ke poin kedua, ya, mengakibatkan korban masyarakat sipil karena ada pelibatan masyarakat sipil yang seharusnya tidak sampai pada tahap itu, hanya pada tahap administrasi dan membantu kegiatan yang bersifat ringan. Jadi itu kondisinya. Hasil investigasi menyatakan bahwa ledakan disebabkan karena perlakuan detonator yang tidak semestinya, ya, pada kondisi detonator afkir, expired, ya, yang butuh beberapa poin penanganan yang saya bilang tadi, ya, pembawaannya harus bagaimana, ya harus hati-hati, peletakan di lubang penghancuran juga dilaksanakan dengan hati-hati, ya, lalu yang berikutnya adalah memperhatikan juga, ya, penyusunan, cara penyusunan juga ada SOP-nya, ya. Tetapi itu tidak terjadi, kenapa? Karena ada pelibatan masyarakat untuk membantu kegiatan tersebut yang masyarakat tidak tahu cara-cara itu, sehingga saat terjadi ledakan karena penanganan tidak semestinya, korban jatuh yang di sekitar lubang, dan itu menjadi bahan evaluasi yang cukup tegas bagi pimpinan Angkatan Darat. Ke depan kita akan yakinkan lagi
kita akan evaluasi betul semua jajaran kita yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama ataupun kegiatan-kegiatan berisiko lainnya untuk tidak melibatkan masyarakat. Even pada poin kegiatan administrasi sekalipun. Maka tadi Bapak Kepala Staf Angkatan Darat saat rapat dengar pendapat bersama Bapak Panglima dan Komisi 1 menyampaikan ke depan kegiatan itu akan melibatkan semua unsur teknis dari Angkatan Darat. Ada polisi militer, ya, ada kesehatan, selain peralatan itu sendiri, dan ada perbekalan dan angkutan. Sehingga penyiapan logistik untuk personel kita yang bermalam di lapangan dalam rangka melaksanakan kegiatan penghancuran itu dilaksanakan oleh satuan perbekalan dan angkutan kita, tidak perlu melibatkan masyarakat. Ada juga pelibatan satuan ZENI nantinya dalam kegiatan penghancuran itu, di mana satuan ZENI seperti kita ketahui punya blanket bom, punya robot bom, gitu ya, lalu dia punya perlengkapan untuk EOD gitu ya, untuk membantu penanganan muhanda. Itu akan dilibatkan, termasuk pelibatan polisi militer pengamanan ring dan satuan kewilayahan yang tentu akan mengamankan ring di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Itu menjadi salah satu evaluasi yang akan kita laksanakan ke depan, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat juga sudah menyampaikan bahwa kita akan meminimalisir betul penggunaan personil dalam kegiatan beresiko. Artinya penggalian lubang kita bisa menggunakan mini beko, gitu ya. Pemindahan munisi, ya, atau bahan peledak ke dalam titik penghancuran kita bisa menggunakan robot bom yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi itu evaluasi yang kami sampaikan, belajar dari story kejadian yang saya sampaikan tadi, ya, poin-poin miss-nya di mana sudah kita dapatkan, evaluasi yang harus kita lakukan apa sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah ada sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada tingkatan perwira mungkin di dalam Angkatan Darat atas insiden tersebut Pak? Yang kedua adalah terkait dengan temuan Komnas HAM yang menemukan adanya penggunaan urea untuk memusnahkan atau meredam detonator itu sendiri. Apakah tim investigasi Angkatan Darat juga mendapati temuan yang sama? Baik, yang pertama berkaitan dengan sanksi tadi dibilang, ya. Kita prihatin dan kita cukup berduka karena keputusan berkaitan dengan penggunaan warga masyarakat yang di luar yang seharusnya itu diberikan atau disampaikan oleh Ketua Tim Kepala Gudang Pusat Munisi 3 yang sudah almarhum, ya. Sehingga tentu TNI Angkatan Darat juga harus bersikap bijak, ya, untuk mencoba, ya, melihat sisi kondisi tersebut, sehingga yang lebih penting buat kita adalah gimana kita bisa mengevaluasi, ya, hal tersebut sehingga tidak terjadi pada kesempatan yang akan datang. Dan kita betul-betul bisa meminimalisir korban dari semua unsur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan, ya, saya menyampaikan beberapa rilis perkembangan saat ini berlangsung. Waktu rekan-rekan bertanya kepada saya mohon waktu karena ada beberapa unsur yang perlu kita uji di lapangan. Kita menemukan juga unsur tersebut. Tetapi sekali lagi, apakah kita bisa meyakinkan unsur yang disebutkan tadi itu dituang atau memang sudah ada di lokasi tersebut? Karena itu lokasi kan BKSDA, ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Artinya pada periode-periode tertentu yang tidak ada kegiatan penghancuran dari institusi kita maupun institusi kita maupun institusi yang lain, mungkin bisa juga tidak untuk kemungkinan juga digunakan aktivitas oleh warga masyarakat, ya. Tapi manakala ditemukan unsur itu, iya, ya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menjudge bahwa itu unsur sengaja. Tapi unsur itu ditemukan, iya, dan itu berpotensi iya. Sehingga banyak penyebabnya. Ketidakstabilan konstruksi detonator, cuaca yang panas, cara penanganan yang tidak semestinya bagi barang-barang yang bersifat akhir, gitu kan, ya.
lalu ditemukannya senyawa-senyawa tertentu di dalam tanah sekitar lokasi peledakan. Termasuk juga, maaf saya mungkin belum menyampaikan, ditemukan juga serpihan-serpihan handphone. Itu menjadi salah satu bahan analisa juga oleh lab yang menyatakan bahwa sinyal handphone, ya, gelombang elektromagnetik yang dimunculkan itu juga bisa memicu arus listrik, ya, karena cukup dekat. 13 orang, ya, 13 orang di lokasi, ya. Kita tidak usah bicara 13-13-nya pegang handphone, kita bicara sepertiga kekuatan dari para korban itu megang handphone saja itu sudah menimbulkan gelombang elektromagnetik yang cukup tinggi. Itu ya, sehingga kami Angkatan Darat menghargai semua temuan, semua masukan, semua saran dari institusi yang ada, yang berkompeten, dan itu nanti menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kami untuk melaksanakan evaluasi. Selain rekomendasi-rekomendasi evaluasi yang sudah kami sebutkan tadi, bagian-bagian seperti itu juga menjadi bahan pertimbangan. Ya, kita terima itu ya. Ke depan akan melibatkan personel ZNI TNI AD. Pertanyaannya, mengapa dari awal Pak untuk proses pemusnahan amunisi ini tidak melibatkan ZNI? Karena kan untuk pemusnahan memang mereka ahlinya di bidang itu gitu. Apakah saya sempat bertanya kepada salah satu anggota Komisi 1 DPR, hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pemusnahan amunisi ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tim kami di Jawa Barat sempat bertemu dengan warga, dan warga sebenarnya mengaku trauma kalau mendengar suara letusan yang sangat besar begitu, dan mereka berharap aktivitas pemusnahan itu dipindah ke lokasi lain gitu. Apakah dari pihak TNI AD akan mempertimbangkan itu dengan misalnya memindahkan itu ke lokasi yang lebih dekat dengan gudang amunisinya? Karena kan gudang amunisi ini lokasinya ada di Cakung ya Pak. Jadi dari Cakung dibawa ke Garut tuh cukup jauh sebenarnya. Itu. Kemudian yang ketiga Pak, mengapa TNI AD menggunakan lahan milik BKSDA? Karena kan setahu saya TNI AD memiliki cukup banyak lahan ya Pak. Mengapa tidak manfaatkan itu? Itu saja. Terima kasih Pak Kadis. Sudah, yakin 3 aja. Baik, yang poin kedua saya bilang ya, pasti itu ya. Itu pasti ya, tadi Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan bahwa so far sekarang kita punya 2 titik penghancuran. Satu di Ngambal, Kebumen, Jawa Tengah, dan satu yang tempat kejadian kemarin ya, di Cibalong, Pamengpeuk, Garut. Dan tentu itu menjadi bahan evaluasi untuk kita mencoba mengevaluasi tempat-tempat yang sudah ada sekarang, dan juga menambah titik-titik penghancuran di tempat yang lain, tapi yang safe, yang sudah ada itu dievaluasi, ya, dievaluasi untuk kedepannya apakah pada tempat yang sama dengan modifikasi konstruksi atau hal-hal yang lain secara teknis, atau ada evaluasi perpindahan tempat. Tapi juga kita menambah, karena Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan, kita tidak punya titik penghancuran di Sumatera, tidak punya titik penghancuran munisi afkir di Kalimantan, Sulawesi, dan tentu itu juga memerlukan pertimbangan itu. Sehingga kalau tadi ditanyakan apakah itu jadi bahan evaluasi berkaitan lokasi, pasti itu menjadi salah satu evaluasi juga yang akan kita laksanakan. Terus yang berikutnya, yang pertama tadi apa? Ya kan, yang pertama lupa. Yang pertama tadi? Oh, kenapa seni baru mau dipakai sekarang? Sebetulnya saya sudah tahu, cuma mau ngetes saja Mbak. Jadi memang Mbak Santi, jadi rekan-rekan sekalian, kita kalau melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan domain atau leading sektor dari masing-masing kecabangan. Ya. Munisi itu menjadi salah satu hal yang menjadi tanggung jawabnya Korps Peralatan TNI Angkatan Darat. Ya, sehingga mulai dari penyiapan munisi awal, ya, kontrol, cek kondisi bulanan, ya, sampai akhirnya diputuskan mana yang harus dihancurkan, itu dilaksanakan oleh Korps Peralatan. Ya. Dan di Korps Peralatan itu sudah ada namanya apa? Folkware, artinya istilahnya seperti itulah, artinya ahli munisi.
salah satu korban kita kemarin, Mayor Korps Pelatan Anda Rohanda adalah salah satu ahli munisi yang kita miliki. Dari beberapa ahli munisi yang jumlahnya tidak begitu banyak. Ya. Tapi sekali lagi, karena itu memang sudah musibah dan ada beberapa poin, ya, poin yang tadi mungkin penanganan yang tidak semestinya, karena ada pelibatan dari warga masyarakat yang seharusnya tidak melakukan itu, sehingga itu tidak bisa dicegah oleh seorang ahli munisi sekalipun musibah itu. Ya. Sehingga kalau sekarang ada pelibatan seni, itu sebetulnya extraordinary. Artinya langkah-langkah upaya kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih aman. Karena sebetulnya domainnya tidak dilakukan oleh seni. Ya, domainnya dilakukan, penghancuran itu dilakukan oleh pusat pelatan angkatan darat atau korps peralatan. Ya, tetapi manakala kita melihat bahwa oh ini ada korelasinya nih, seni punya perlengkapan untuk penjinak bom, gitu kan? Bukan penghancur bom. Kalau penghancur bomnya korps peralatan, penjinak bomnya seni. Nah, tapi dalam melaksanakan fungsi penghancurnya, dia berpotensi untuk terkena, gitu kan? Nah, kenapa tidak ada unit yang memang mengantisipasi untuk ledakan bisa kita libatkan? Itu sebetulnya lebih pada penambahan pelibatan. Jadi bukan karena nggak dilakukan karena nggak ada anggaran atau apa, enggak, memang sudah ada job desk masing-masing, ya sudah ada pengatur masing-masing. Nah sekarang ini penambahan, justru sekarang malah kita nambah anggaran kan gitu, kasarnya seperti itu ya. Terus yang terakhir, itu nanti jadi bahan evaluasi juga, Mbak ya. Jadi bahan evaluasi, bahan pertimbangan kita, ya, bahan masukan kita. Tentu akan kita bicarakan secara teknis. Sebetulnya itu sudah saya sampaikan poin kedua, bukannya yang ketiga itu kenapa milihnya di situ. Kenapa milihnya di situ itu kan BKSDA. Kalau yang itu tadi sudah masuk di poin kedua. Yang masyarakat tadi kan masyarakat sudah trauma gitu kan ya. Trauma itu nanti kita evaluasi sambil kita mencari lahan-lahan baru ya tentunya ya. Tapi tetap kita akan laksanakan evaluasi ya. Nah, yang berikutnya, kenapa kita pakai lahan itu? Ya, itu kan BKSDA ya. Justru karena itu. Pertama, pertimbangannya lokasi. Kalau rekan-rekan sekalian melihat dua titik yang saya sampaikan tadi, satu di Ngambal Kebumen dan yang kedua di Cibalong, itu semuanya di garis pantai. Ya, semuanya di garis pantai. Sehingga sebetulnya kita betul-betul mempertimbangkan area itu betul area yang aman, jauh dari pemukiman masyarakat. Baik di Ngambal, Kebumen, sekali lagi, maupun yang di Cibalong, itu dua-duanya di garis pantai. Ya, garis pantai yang tentu bisa kita pastikan jauh dari warga masyarakat. Oke, nah selanjutnya kenapa di situ? Karena ini punya BKSDA, sama-sama instansi pemerintah, sehingga komunikasi kita, koneksi kita berkaitan dengan peminjaman ya pada periode-periode tertentu, pada waktu tertentu untuk melaksanakan program kita berkaitan dengan hal yang berisiko itu lebih mudah dan lebih tepat ya dibandingkan kita mencoba berkomunikasi dengan lahan yang milik pihak swasta atau perorangan ya. Sementara sekarang fungsi sinergitas antar lembaga, antar institusi itu bisa berjalan dalam hal pemilihan tempat BKSDA ini. Tapi titiknya sekali lagi itu karena area garis pantai itu adalah area yang sangat aman karena jauh dari pemukiman penduduk. Sekarang juga kemarin korban kan juga bukan di perkampungan tetapi di titik api ya. Jadi sebetulnya kalau dihadapkan dengan sistem atau security system secara umum, lokasi itu betul lokasi yang aman untuk garis pantai ya. Sementara sekarang kejadiannya di tengah adalah lebih kepada accident ya. Nah, kenapa di BKSDA? Karena dalam sistem kerjasama antar institusi ya, sistem sinergitas antar lembaga itu lebih baik, lebih mudah dan akan lebih akan lebih bisa memudahkan pelaksanaan tugas kita dibanding apabila kita lahannya swasta atau punya perorangan. Dan tentu itu jadi bahan pertimbangan juga. Kita tentu apabila kita memungkinkan lebih bagus kita punya lahan sendiri, sama yang disampaikan oleh rekomendasi dari Bapak-bapak dari Komisi 1 ya.
memungkinkan kita penyelayan sendiri itu akan lebih bagus. Nah, dan itu jadi bahan evaluasi pertimbangan dari TNI Angkatan Darat. Cukup? Terima kasih ya. Sehat-sehat semuanya ya.